Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat hidup dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu walaupun dengan tidak secara langsung. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita jika kita ingin selamat dunia dan akhirat. Melalui video ini, saya akan coba mempresentasikan materi yang telah saya buat sebelumnya yang berjudul mengenai dasar-dasar pemeriksaan pajak. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ghafar Afandi, NIM 1923359, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hal Kadri, Bapak Dovi Septiari, SEMSC AK, selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah pemeriksaan pajak ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, kita mulai dari pembahasan materi. Yang pertama, kenapa pemeriksaan pajak itu penting? Pemeriksaan pajak adalah mekanisme pengendalian dalam sistem perpajakan self-assessment untuk memastikan wajib pajak menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian, apa tujuan pemeriksaan pajak? Tujuan pemeriksaan pajak yaitu ada dua. Yang pertama, menguji kepatuhan wajib pajak. Menguji kepatuhan wajib pajak atau perorangan maupun badan dalam rangka memberikan kepastian dan penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko tujuan lain. Yang kedua yaitu tujuan lain. Kemudian, apa saja jenis-jenis pemeriksaan pajak? Untuk menjamin wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan secara benar dan jujur, petugas pajak akan melakukan dua jenis pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, ataupun tempat bekerja wajib pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kantor. Kemudian ada tiga kriteria pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kemudian yang kedua, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini pemeriksaan terhadap wajib pajak berdasarkan hasil dari analisis risiko secara manual atau komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan yang ketiga, pemeriksaan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain ini yaitu penentuan, pencocokan, pengumpulan materi berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Kemudian, apa ruang lingkup pemeriksaan? Cakupan objek pemeriksaan yaitu ada dua. Yang pertama, jenis pajak, dan yang kedua, periode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian, jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, yaitu meliputi dua hal. Yang pertama, jangka waktu pengujian, dan yang kedua, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Kemudian, jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain, yaitu meliputi dua hal juga, yaitu yang pertama jangka waktu pemeriksaan lapangan
Dan yang kedua, jangka waktu pemeriksaan kantor. Kemudian standar pemeriksaan pengujian kepatuhan, yaitu terdapat 3 standar yang harus dipatuhi. Yang pertama, standar umum pemeriksaan. Yang kedua, standar pelaksanaan pemeriksaan. Dan yang ketiga, standar pelaporan hasil pemeriksaan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil dari presentasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.